GMI Ebenezer. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup rumah tangga. Dasarilah hidup rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Oh Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa melindungi, menyertai dan memelihara kehidupan kami. Secara khusus di tengah-tengah keluarga kami sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami boleh menjadi saksi dan bukti kasih Tuhan bagi keluarga kami. Terima kasih untuk suami, istri, anak-anak yang Kau berikan di tengah-tengah keluarga kami. Untuk pekerjaan, usaha, dan rezeki yang selalu Engkau curahkan bagi kami. Biarlah Tuhan lewat keluarga kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar dalam kehidupan kami berumah tangga. Dan firman-Mu mengingatkan kembali bahwa firman Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Syarat-syarat menjadi diaken. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kehidupan rumah tangga menjadi satu dasar bagi penilaian setiap gereja. Ketika mau memilih majelis, ada beberapa persyaratan. Dan persyaratan-persyaratan ini rupanya itu juga berasal dari firman Tuhan. Nah, Alkitab dalam Perjanjian Baru khusus mengatur bagaimana gereja memilih para pelayan, majelis, aktivis. Mereka haruslah orang yang takut akan Tuhan, haruslah hidup rohaninya dikenal baik, lalu terus memiliki pertumbuhan imannya. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius, kalau engkau memilih para majelis, diaken itu majelis, mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Karena gereja berbeda dengan organisasi yang lain. Kalau organisasi yang lain, perusahaan yang lain, mungkin persyaratannya lebih kepada kualitas pengetahuan dan skill secara profesional. Tapi di dalam gereja bukan hanya skill saja, bukan hanya keahlian, kepintaran, tapi juga memiliki iman yang kuat. Lalu hidup pribadi dalam keluarga juga menjadi persyaratan. Kalau majelis perempuan, dia harus perempuan yang baik, bukan perempuan yang suka marah, bukan perempuan yang emosional, tapi perempuan yang lemah lembut. Lalu bagaimana dengan diaken kaum pria? Ada persyaratannya juga. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 12-13 demikian bunyi firman Tuhan. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kitab Timotius ini memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa seorang majelis yang melayani, terlibat dalam pelayanan di gereja, dia haruslah suami dari satu istri dan juga dapat mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik. Artinya ini juga menjadi pertimbangan khusus untuk pemilihan-pemilihan majelis di gereja, supaya kalau dia seorang suami, dia punya satu istri. Apa artinya ini?
kekudusan hidup dalam rumah tangga menjadi penting. Lalu anak-anak diurus dengan baik. Karena bagaimana mau mengurus jemaat kalau anak-anaknya sendiri tidak dapat diurus? Dan bagaimana akan menjadi teladan di tengah-tengah jemaat kalau dirinya sendiri tidak dapat menjadi contoh dalam hidup rumah tangga? Artinya kehidupan di dalam rumah tangga sekup yang kecil, lalu keluar melayani di sekup yang lebih besar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam dunia pernikahan dan rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang tidak punya persoalan. Setiap keluarga rumah tangga memiliki persoalannya masing-masing. Demikian juga suami istri, kehidupan suami istri. Ada banyak juga persoalan tantangan yang dihadapi. Lalu banyak suami istri juga untuk beradaptasi karakter satu dengan yang lain. Ada rumah tangga yang suami semua apa kata suami, otoritas tertinggi terletak pada suami. Kalau suami katakan ya, iya. Ada juga rumah tangga yang dikuasai oleh istri, yang seringkali dikatakan model Isabel. Jadi kalau semua keputusan istri yang memutuskan, anak sekolah di mana, anak mau makan apa, anak pasangannya siapa, semua istri yang memutuskan. Suami dan anak ikut apa kata istri. Lalu seringkali ini juga menjadi perdebatan di tengah-tengah keluarga. Suami yang otoriter atau suami istri yang terlalu menguasai. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita pagi ini bahwa ada peran-peran yang harus dikerjakan. Jadi kerjasama yang baik dalam hidup rumah tangga memiliki peran masing-masing, dan pembagian peran tergantung kepada keluarga masing-masing. Timotius katakan seorang suami yang memiliki satu istri dan dapat mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Artinya dapat mengurus itu apa? Dapat mendelegasikan tugas. Oh, tugas ini mama yang handle. Tugas ini anak-anak yang kerjakan. Tugas ini karena ayah, papa, bapak sibuk dari pagi sampai sore. Tapi papa ada tanggung jawab. Sudah pulang kerja, ini yang papa kerjakan. Jadi ketika ada pendelegasian tugas dan peran masing-masing, pasti tidak ada yang terlantar, ada sukacita. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di dalam gereja memiliki syarat untuk pemilihan majelis. Di dalam hidup rumah tangga kita, mari kita ambil peran kita masing-masing. Jangan saling menguasai satu dengan yang lain, tapi mari bergandengan tangan, sehingga semua urusan rumah tangga dapat kita selesaikan dengan baik. Jadikanlah keluarga menjadi satu tim yang dapat bekerja sama. Ketika dalam keluarga bisa dapat kerjasama dimanapun kita berorganisasi, dimanapun kita bekerja, kita juga bisa bergandengan tangan dengan siapapun. Kiranya Tuhan menolong kita lewat firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Engkau adalah sumber kekuatan, pengharapan, hikmat. Terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang Kau berikan kepada kami pagi ini. Biarlah lewat firman-Mu ini semakin kami kokoh, kuat, dan mengerti kebenarannya dan hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.